personal branding ini adalah perlu banget di sosial media kita, terutama Facebook, karena personal branding ini adalah bagaimana kita memasarkan diri kita, bagaimana menunjukkan siapa diri kita, bagaimana menunjukkan siapa image kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Fitri Anggara. Oke guys, video kali ini aku bakal bahas tentang marketing Facebook. Nah, sebelum kita bahas tentang itu, seperti biasa ya, untuk mendukung video ini jangan lupa like, subscribe, dan share. Nah, buat teman-teman yang terjun ke bisnis online, nah pasti tidak asing lagi ya dengan namanya marketing Facebook. Nah, marketing Facebook ini adalah karena kita jualannya atau bisnisnya online, otomatis pasar kita adalah Facebook dan WhatsApp. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang marketing Facebook. Nah, marketing Facebook yang pertama itu tentang personal branding. Personal branding ini biasanya nggak asing lagi buat kalian, mungkin pernah dengar tapi nggak tahu artinya, atau pernah dengar tahu artinya. Nah, personal branding ini adalah perlu banget di sosial media kita, terutama Facebook, karena personal branding ini adalah bagaimana kita memasarkan diri kita, bagaimana menunjukkan siapa diri kita, bagaimana menunjukkan siapa image kita, gitu. Jadi personal branding yang pertama itu untuk satu, nama Facebook. Nah, nama Facebook usahakan adalah nama asli Anda ya, nama asli teman-teman. Misalnya kayak nama saya Susi Fitriani, usahakan nama Facebooknya Susi Fitriani, jangan nama-nama yang alay ya. Contohnya kayak ya selalu tersakiti, selalu disayang, gitu ya. Jadi usahakan dengan nama yang jelas atau nama asli. Oke, untuk nama patut jelas ya. Nah, yang kedua itu adalah foto profil. Nah, foto profil ini usahakan foto profil yang close up. Jadi dia tuh kelihatan wajahnya, bener-bener kelihatan. Jangan foto yang dari jauh, berdiri yang dari jauh tapi foto nggak kelihatan wajahnya. Usahakan foto yang close up. Nah, kalau foto close up, orang bisa tahu walaupun ngeliat nama, oh ternyata ini temanku ya. Ketika kita belum berteman bisa di-add sama teman-temannya. Itu untuk foto. Nah, sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah bio. Nah, biasanya di Facebook itu ada bionya ya. Nah, bionya itu usahakan diisi. Diisi itu adalah menunjukkan siapa diri Anda. Misalnya kalau saya itu karena saya terjun ke bisnis NASA, jadi saya menulis di bio-nya itu adalah berkarir dari rumah dengan penghasilan jutaan rupiah. Mau join, terus klik nomor WA, tulis nomor WA. Jadi kalau misalnya teman-teman ada seorang mahasiswa bisa ditambahin. Bisa ditahu misalnya mahasiswa berpenghasilan jutaan rupiah, siswa berjutaan rupiah. Pokoknya personal branding menunjukkan siapa diri kita. Kita tuh lagi terjun ke karir kita terjun ke bisnis apa gitu ya. Untuk bionya jadi ditunjukkan, usahakan di bionya itu cantumkan nomor WA teman-teman. Jadi kalau misalnya ada calon konsumen teman-teman yang mau beli karena dia kita nggak tahu, kita nggak sempat ke waktu ngiklan, nggak sempat nulis WA, jadi dia bisa klik di bio kita. Nah, di bio kita bisa tercantum nama, nomor WA kita. Yang keempat itu pekerjaan. Nah, pekerjaan ini sangat penting banget karena di sini adalah menunjukkan branding kita. Nah, jangan lagi pakai dengan misalnya pekerjaan yang bekerja di PT Mencari Cinta Sejati gitu ya. Masih banyak kan teman-teman yang kayak gitu yang teman-teman yang masih alay-alay sekarang dirubah untuk pekerjaan. Contohnya karena saya terjun ke bisnis NASA, jadi saya pekerjaannya adalah di distributor PT Natural Nusantara. Nah, jadi untuk teman-teman diubah ya, misalnya pekerjaannya yang nggak jelas lah, nggak kayak PT Mencari Cinta Sejati, PT Mencari Ridho Allah. Nah, itu cepat diganti ya. Ini adalah menunjang bisnis teman-teman, menunjang karir teman-teman di bisnis online. Yang kelima adalah tampilkan foto unggulan. Maksudnya foto unggulan itu adalah tampilkan foto terbaik teman-teman. Misalnya karena saya terjun ke bisnis NASA, jadi saya tunjukin misalnya saya ketika ada acara home sharing, ada acara NDO, pokoknya acara tentang NASA,
HDI. Jadi itu adalah menunjukkan foto unggulan atau foto terbaik kita. Jadi kalau pas ketika orang buka profil kita, itu foto unggulan kita itu bakal tampil. Maksimal itu ada 8 ya, 8 atau 9 atau 8 atau sampai 9 foto. Nah yang keenam ini adalah album. Usahakan teman-teman untuk postingan jualan dengan postingan yang lain itu dibedakan ya, dibuatin album. Misalnya kalau misalnya yang jualan kosmetik, tentang kecantikan, tentang perawatan. Jadi setiap postingan itu punya album sendiri-sendiri. Misalnya foto tentang keluarga, itu albumnya album keluarga. Jadi usahakan punya album sendiri. Jadi itu adalah pasar kita. Jadi kalau orang buka profil kita bisa melihat album kita, oh ternyata jualan itu ini ya. Nah, yang foto keluarganya boleh, baik-baik saja, nggak apa-apa. Posting foto keluarga juga walaupun kita jualan, karena ini adalah kita personal branding kita. Tetapi usahakan menggunakan album, dibuatkan album sendiri-sendiri, jangan digabung-gabung. Kalau digabung-gabung kan kita nggak tahu ini postingannya tentang apa, dia bisnisnya apa, terus keluarganya kayak apa, kan kita nggak tahu. Jadi kita harus gunakan album, usahakan pakai album sendiri-sendiri. Nah setelah personal branding itu ada 6 ya tadi teman-teman. Jadi kalau misalnya ingin bisnisnya itu lancar karena pasar kita Facebook, itu kalau bisa yang 6 itu diterapin ya teman-teman. Nah setelah personal branding di sini adalah tentang postingan. Nah ini sangat penting banget, penting juga karena tentang postingan, karena kita jualannya di Facebook adalah postingan ini sangat penting banget. Nah yang pertama, usahakan jangan selalu posting tentang jualan. Nah meskipun kita adalah tujuan posting ada jualan, tapi usahakan jangan posting jualan terus. Karena ketika orang melihat nama Facebook kita lewat di beranda mereka tentang jualan, mereka akan bosen, apalagi dengan postingan yang panjang-panjang. Jadi usahakan postingannya itu diseling-selingin. Jadi misalnya minimal kan kita posting itu sehari 7 kali. Nah misalnya postingannya yang pertama itu kita tentang buat semangat, misalnya bismillahirrahmanirrahim, semangat pagi, hari ini siap menerima budget orderan, hari ini siap menebar manfaat, kayak gitu ya. Jadi jangan selalu postingan tentang jualan, jadi diselingi tentang kayak gitu. Terus kedua, misalnya tentang curhatan, nggak apa-apa tentang curhatan, tapi yang penting curhatan positif. Nah misalnya curhatan positif, ada curhatan tuh diplesetin dengan produk yang kita jual, kayak gitu nggak apa-apa. Jadi kita tuh di Facebook itu banyakin cerita, orang itu tertarik dengan produk jualan kita itu dari cerita kita. Jadi banyak cerita tuh nggak usah yang muluk-muluk, cerita yang kita alamin saja setiap hari. Nah misalnya teman-teman jualan krim, misalnya krim herbal pemutih. Jadi ini pagi-pagi ini setelah beres-beres rumah, setelah selesai pekerjaan rumah, setelah mandi, aku pakai krim ini loh, kayak gitu. Jadi kan di selain cerita, teman-teman juga kan bisa promo tentang jualan teman-teman. Terus selanjutnya itu usahakan jangan iklan yang terlalu panjang. Baik-baik saja, misalnya ada ketika kita promo tentang lipstick kan biasanya ada kan panjang banget. Itu nggak apa-apa, sekali-sekali nggak apa-apa untuk menginformasikan tentang lipstick ini terbuat dari bahan apa, terus kayak gimana, nggak apa-apa. Tetapi jangan terlalu sering, jadi orang itu bakal bosan lihatnya. Jadi misalnya kayak promosikan lipstick, misalnya lipstick ini awet loh, lipstick ini banyak varian warnanya loh, gitu langsung. Jadi usahakan jangan menggunakan kata-kata yang panjang. Meskipun kita copy paste, usahakan jangan terlalu sering, bukan nggak boleh ya, tapi jangan terlalu sering menggunakan kata-kata yang panjang, karena orang yang melihat iklan kita bakal bosan, mereka bakal, aduh ini orang kok iklannya panjang banget ya, jadi orang bakal males buat bacanya. Nah selanjutnya, karena kita adalah pasar kita di Facebook, kita jualannya di Facebook, otomatis kita harus tentang pasar kita, berarti target kita orang-orang yang mau beli produk kita. Nah biasanya teman-teman kan sering lihat ya di beranda kita itu, ketika kita ini scroll ada tulisan, misalnya dia tuh promo suatu produk, tulisan iklan bersponsor. Nah itu adalah iklan yang berbayar ya. Tapi kalau iklan kita, Facebook kita itu adalah gratis, beda sama iklan yang bersponsor. Nah
yang iklan bersponsor itu kalian bisa klik dari komen-komenannya itu. Nah, komen-komenan itu lihatlah orang terbaru yang komen. Misalnya 5 menit yang lalu, berarti Facebooknya masih aktif ya. 5 menit yang lalu, 2 menit yang lalu, maksimal paling lama ya 10 menit yang lalu, berarti dia masih aktif. Nah, itu diklik aja. Nah, diklik aja atau di-add aja. Misalnya kayak promo tentang produk kecantikan, itu pasti ada banyak yang komen, ini berapa Gan, berapa, ongkir berapa, mulainya pasti banyak yang komen. Nah, itu add-lah orang-orang yang komen maksimal 10 menit yang lalu, karena itu berarti orangnya masih aktif atau Facebooknya masih aktif. Jangan yang 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, jangan, mungkin kemungkinan orangnya udah nggak aktif lagi itu ya. Nah, udah di-add, ketika udah di-add itu misalnya kalau misalnya dia aktif 2 menit yang lalu, teman-teman add biasanya langsung diterima. Nah, setelah diterima itu teman-teman spam. Maksudnya spam itu like semua postingan yang di-like semua. Lama-kelamaan orang itu bakal kepo, ini siapa sih ya kok nge-like semua postinganku. Nah, kayak gitu. Jadi dari mereka ngelihat, dari kepo itu mereka bakal buka profil kita. Pas dilihat, karena personal branding kita udah bagus, dari nama udah bagus, foto udah close up, bionya udah menunjukkan kalau kita tuh terjun ke bisnis apa, udah ada kontak nomor WA-nya, terus ada menampilkan foto unggulan kita. Oh, ternyata Mbak ini meskipun masih kuliah, meskipun masih sekolah, meskipun dia adalah seorang ibu rumah tangga, dia punya bisnis rumahan, meskipun kerja di rumah dia masih bisa menghasilkan uang. Nah, jadi situ, dan makanya itu pentingnya banget personal branding gitu ya. Jadi kalau misalnya udah teman-teman sebanyak mungkin, sesering mungkin, bila perlu pulin aja pertemanannya di Facebook, 5.000 pertemanan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang nggak aktif itu bisa diganti aja, karena pasar kita di Facebook jadi otomatis karena yang beli kita adalah orang teman-teman Facebook kita ya, karena pasar kita berarti harus terus diperbaharui. Masih dengan tentang postingan ya teman-teman. Nah, tadi kan aku sempat sampaikan tentang jangan terlalu banyak posting jualan. Meskipun kita basicnya adalah jualan, meskipun kita basicnya adalah bisnis online, tapi jangan terlalu banyak posting jualannya. Maksudnya sampai di spam gitu, sampai 20, sampai 25, bahkan sampai 50 postingan karena lagi saking semangatnya promosi mungkin ya. Tapi jangan, itu malah membuat orang yang melihatnya bosen. Nah, jadi yang tadi kan sempat itu juga tentang misalnya tentang curhat tentang kegiatan sehari-hari, dipasarkan dengan produk yang kita jual, boleh. Nah, yang ini tentang sering bagikan hal-hal positif atau tentang yang bermanfaat, misalnya tentang masak-masakan khas Nusantara, atau cara membuat bumbu bakso, cara membuat bakso yang enak. Biasanya kan ada tuh orang yang membagikan, itu dibagiin aja, karena itu adalah membuat orang tertarik dengan Facebook kita. Jadi orang tuh mikir, oh orang ini gak cuma jualan aja, tetapi dia bisa memberikan informasi atau hal-hal yang positif gitu. Bisa kan banyak banget kan orang di postingan itu dibagikan. Nah, itu boleh teman-teman bagikan juga, karena membuat orang itu senang atau menganggap Facebook kita tuh gak cuma butuh jualan. Memang basic kita jualan, jadi harus diselingin. Misal kalau pagi-pagi tuh pokoknya usahakan dengan berdoa, karena berdoa ini adalah karena kita usahanya bisa online supaya orderan kita laris, orderan kita banyak, di budget orderan itu. Kalau pagi-pagi itu usahakan postingannya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim untuk yang beragama Islam, atau dengan yang berbeda keyakinan boleh dengan keyakinannya seperti apa kayak gitu. Pokoknya dengan diawali dengan berdoa supaya dagangan kita laris manis. Oke teman-teman, untuk masalah marketing Facebook cukup sampai di sini. Yang pertama itu tentang personal branding, yang kedua itu tentang tata cara postingan kita. Nah, semoga buat teman-teman yang terjun ke bisnis online seperti saya, semoga dagangannya laris, tips-tipsnya bisa diterapkan, semoga bisnisnya lancar. Seperti biasa, biar akunya semangat lagi bikin video, semangat lagi bikin konten. Seperti biasa, untuk mendukung video ini biar aku lebih semangat lagi bikin kontennya, bikin videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share.
Nah, buat teman-teman yang misalnya ada requestan atau tentang ada mau tanya, silahkan komen di bawah ini ya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.